Pemirsa di rumah, My News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Nida Walia dan berikut berita selengkapnya. Pasar Kelakap 7 Kota Dumai yang dibangun pemerintah pada tahun 2011 lalu saat ini belum beroperasi dikarenakan tidak adanya pedagang yang berjualan di sana. Sebelumnya pasar ini sempat beroperasi selama 8 bulan. Namun, lama-kelamaan para pedagang pindah dari pasar itu karena proses jual beli yang tidak begitu lancar. Juga karena posisi pasar yang jauh dari keramaian dan adanya pasar swasta sebagai pasar tandingan. Kepala Dinas Perdagangan Kota Dumai, Zulkarnain menyampaikan bahwa para pedagang sudah siap direlokasi ke Pasar Kelakap 7. Namun harapan mereka saat direlokasi, para pedagang yang berada di pasar swasta juga direlokasi agar semua berkumpul di satu pasar dan tidak ada pasar tandingan lainnya. Namun untuk melakukan relokasi masih terkendala kasus lahan antara pihak swasta dan pihak PT Patra Niaga. Jika status lahan sudah jelas milik PT Patra Niaga, maka akan dilakukan eksekusi. Dan Dinas Perdagangan akan melakukan relokasi pedagang yang ada di pasar swasta tersebut untuk pindah ke pasar yang telah disediakan pemerintah, yakni Pasar Kelakap 7. Menurut Bapak kalau mengenai fasilitas di pasar itu gimana, Pak? Sudah sangat madai dengan luas lahan 2 hektar, dengan luasnya halaman parkir, kemudian adanya jarak antara pasar kuliner, pasar sayur, pasar buah, kemudian pasar kebutuhan sehari-hari, kemudian pasar ikan, daging terpisah, sehingga sudah secara pengaturan pengelolaan pasar ini sudah sangat memadai dan layak. Pemerintah sudah melakukan pertemuan dengan pihak terkait lainnya agar bisa bersinergi merelokasi pedagang ke Pasar Kelakap 7. Menjadi masalah utama adalah proses jual beli. Jika semua pihak bersinergi dan ikut membantu, ke depan akan terwujud jual beli yang lancar di pasar ini. Didi, Mayatama TV memberitakan. Kantor Pelayanan Pengawasan Bea dan Cukai Dumai melakukan pemusnahan ratusan kampit bawang merah ilegal asal luar negeri yang berhasil diamankan beberapa waktu lalu. Pemusnahan ini dilakukan di kantor karantina hewan dan tumbuhan di Jalan Lintas Dumai Pakni. Sekitar 600 kampit bawang merah ilegal yang berhasil disita pihak Bea Cukai Dumai beberapa waktu lalu dimusnahkan. Sebelumnya bawang merah ilegal tersebut ditegah sesaat tiba di pelabuhan penyeberangan Roro Dumai beberapa waktu yang lalu. Bawang tersebut diangkut menggunakan 1 unit mobil kol diesel dari Pulau Rupat. Saat diamankan, pelaku mencoba mengelabui petugas dengan meletakkan bawang merah ilegal pada bagian bawah dan bagian atas ditutupi dengan sawit. Pemusnahan bawang merah ilegal dilakukan di atas lahan milik kantor Balai Karantina Dumai dengan cara ditimbun. Kondisi bawang merah tersebut saat dilakukan pemusnahan sudah membusuk dan mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Sementara terkait pemusnahan bawang merah ilegal tersebut, pihak-pihak terkait tidak dapat memberikan keterangan kepada wartawan saat mencoba melakukan konfirmasi. Wadi, Mayatama TV memberitakan. Pasar Kelakap 7 Kota Dumai hingga kini belum dioperasikan. Ini disebabkan karena pedagang masih enggan pindah berjualan dan beralasan pasar jauh dari keramaian dan sepi pembeli. Dari pantauan tim Mayatama TV di lapangan, pasar ini memiliki tempat yang luas dan fasilitas yang lumayan. Dengan memiliki lahan parkir yang luas dan juga fasilitas pendukung lainnya, namun sayangnya tidak ada aktivitas jual beli di pasar ini. Ini salah satu pedagang di pasar swasta mengaku dirinya pernah berdagang di Pasar Kelakap 7. Namun hanya berlangsung selama seminggu dikarenakan kondisi pasar yang sepi pembeli. Dia menyampaikan bahwa berjualan di Pasar Kelakap 7 tidak menghasilkan dan tidak berjalan proses jual beli. Ya, kalau harapan saya sebagai pedagang, kalau bisa kami sebagai pedagang tetap berjualan di sini. Ya, mudah-mudahan nggak pindah dan tidak dibuka. Pasar yang dibangun dengan dana APBN ini seharusnya digunakan semaksimal mungkin.
dan pemerintah untuk kedepannya menemukan solusi yang baik agar para pedagang mau direlokasi ke pasar Kakap 7 ini. Di Mayatama TV memberitakan. Diduga tidak mampu mengendalikan laju kendaraannya, seorang pemuda warga Basilan Baru Dumai meninggal di tempat setelah terjatuh dan dilindas truk pengangkut CPO di Jalan Raya Cutnyak Dieng. Informasi warga setempat, korban diketahui bernama Henda Wibowo, 27 tahun, warga Basilan Baru, Kota Dumai, mengendarai sepeda motor Ninja. Diduga hilang kendali saat akan menyalip kendaraan di depan, kemudian terjatuh sebelum terlindas truk tangki bernomor polisi BK814FO. Alat angkut CPU ini tengah kosong sedang melintas dari arah industri Lubuk Gaung ke arah Bangsal Aceh. Sontak saja kecelakaan maut ini membuat warga setempat langsung berdatangan ke tempat kejadian, di mana diketahui sang sopir truk sudah tidak ada di lokasi dan korban meninggal dunia terlintas dan kemudian dibawa ke ruang jenazah RSUD Dumai dengan kondisi sepeda motor tepat berada di bawah kolong truk. Setelah dilakukan penyelidikan, diketahui pengendara mobil truk tangki tersebut dikemudikan Freddy Siagian, 32 tahun, warga sebangsa Duri, Kabupaten Bengkalis, dan telah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pantauan di lapangan, diketahui kejadian laka lantas di Jalan Purnama Bangsal Aceh dan Lubuk Gaung memang bukan pertama kalinya terjadi. Seperti sebelumnya, peristiwa kecelakaan lalu lintas sering terjadi dengan kendaraan truk tangki angkutan ke perusahaan industri di Lubuk Gaung. Wadi, Mayatama TV melaporkan. Perusahaan gas negara ekspos pembangunan pipa gas bumi di hadapan wartawan berbagai media massa di Kota Dumai, baik media cetak, elektronik, dan online, di fasilitas PWI Dumai. PT PGN terus memperluas jaringan pipa gas bumi di berbagai daerah. Salah satunya membangun pipa gas bumi Duri Dumai sepanjang 132,8 km. Kepala PGN area Pekanbaru Arif Nurrahman mengatakan, jaringan distribusi gas bumi di Kota Dumai ditargetkan beroperasi pada Juni 2018 mendatang, yang mana saat ini progres fisik diperkirakan sudah mencapai 12% dari pipa yang terpasang 4 km. Seperti ini, terima kasih. Dengan manfaat apa yang akan didapatkan oleh masyarakat Kota Dumai dengan masuknya jaringan? PGN diketahui sudah memulai proses pembangunan jaringan pipa gas bumi jalur Duri Dumai sepanjang 76,5 km dengan diameter pipa 24 inci. Dilanjutkan dengan pengerjaan Dumai Lubuk Gaung sepanjang 25,7 km diameter pipa 16 dan 12 inci. Kemudian Dumai Pelintung sepanjang 29 km diameter pipa 12,6 dan 20 inci. Selain itu, pembangunan jalur Pelindo sepanjang 1,6 km akan menggunakan diameter pipa 8 inci. Selain itu, pihak PGN juga menjelaskan penggunaan gas bumi adalah energi yang murah, dengan biaya untuk pemakaian gas bumi hanya separuh dari LPG. Selain itu, sambung gas ke rumah tangga lebih praktis. Para ibu rumah tangga tak perlu repot-repot ke warung dan mengendong tabung gas. Berbeda dengan LPG, sambungan gas langsung mengalirkan gas ke rumah-rumah dan pembayarannya dilakukan di belakang. Kalau saya lihat di sana sudah. Wadi, Mayatama TV memberitakan. Tahun ini Kelurahan Rimba Sekampung akan melaksanakan program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku, dan kelurahan ini lebih memfokus untuk membenahi sistem drainase. Wali Kota Dumai Zulkifli AS Kamis pagi melakukan kegiatan peninjauan sistem drainase yang ada di Jalan Budi Kemuliaan, tepatnya di Gang Murai dan Gang Petai, Kelurahan Rimba Sekampung. Peninjauan ini dikarenakan sistem drainase di lokasi itu masih perlu dibenahi, karena pada tahun ini Kelurahan Rimba Sekampung mendapat dana sebesar 5 miliar rupiah untuk menjalankan program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku. Dana sebesar 5 miliar rupiah itu nantinya akan digunakan untuk membenahi sistem drainase yang ada di Kelurahan Rimba Sekampung agar kelurahan itu terbebas dari kawasan kumuh dan juga terhindar dari banjir. Wali Kota Dumai Zulkifli AS menyampaikan bahwa masalah drainase ini merupakan masalah lama. Namun dengan adanya program Kotaku ini, pemerintah akan mencoba memperbaiki masalah tersebut. Saya khawatir dari sisi darat sudah kita perbaiki, itu
itu yang pembuang ke laut ini yang jadi masalah. Nah ini sering aja ya, sebagian mungkin partisipasi masyarakat lah, ya, partisipasi masyarakat untuk kesadaran yang mendalam bahwa ini adalah milik kita semua. Dengan adanya program Kotaku ini, diharapkan Kota Dumai menjadi kota yang bersih dan tidak ada lagi kawasan kumuh serta banjir yang melanda kota ini. Didi, Mayatama TV memberitakan. Liputan tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saksikan terus My News setiap hari hanya di Mayatama TV. Seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.